Mahoka Koko no Retosei volume ke-21 chapter 2. Tanggal 7 April 2097, hari ini di 9 sekolah sihir secara bersamaan adalah upacara penerimaan. 3 anggota dewan sekolah Tatsuya, Miyuki, dan Minami datang ke sekolah 2 jam sebelum upacara. Memasuki belakang panggung aula pertemuan, mereka bertemu Mikihiko, Izumi, Kasumi, dan Mitsuya Shina menunggu mereka. Selamat pagi semuanya. Bukan Tatsuya, presiden dewan sekolah Miyuki, pertama kali menyambut anak sekolah yang datang lebih awal. Selamat pagi Miyuki Senpai, hari ini juga Anda lebih... Ya, berhenti. Selamat pagi Presiden Shiba Senpai, dan Sakura-san. Pagi ini ketegangan, Izumi juga siap untuk melompat, tetapi Kasumi mencegah memotongnya. Miyuki dengan senyum di mata, tidak ada jejak kejutan, disambut Kasumi dan Izumi secara bergantian. Mitsuya-san, aku membuatmu menunggu. Tidak ada yang seperti itu. Saya baru saja datang, lebih cepat dari yang saya butuhkan untuk itu. Apakah seseorang pria dengan rambut panjang yang diikat ke belakang seperti ekor kuda itu yang berdiri di luar ruangan pertemuan adalah temanmu? Mendengar kata-kata Tatsuya, ekspresi Minami menjadi kaget. Rambut panjang? Apakah kamu berbicara tentang Saburo-kun? Shina tampaknya mengerti siapa yang dibicarakan. Namanya Saburo-kun. Dia menyembunyikan dirinya dengan cukup terampil. Saya pikir tidak salah lagi bahwa orang ini adalah teman saya, Yagurama Saburo. Menilai dari kata-kata Anda bukan hanya kenalan. Tampaknya Anda adalah teman yang cukup dekat. Ini karena kita sudah berteman sejak kecil. Pipi Shina sedikit memerah, dan dia memalingkan muka dari Tatsuya. Ekspresi seorang dengan mata tertunduk tidak diragukan lagi, membuat yang lain curiga adanya hubungan yang romantis. Upacara resepsi berakhir dalam suasana serius dan tanpa masalah. Tidak diragukan lagi, suasana tenang disebabkan oleh keingintahuan pendatang baru, orang tua dan tamu mengenai anggota dewan sekolah. Mereka secara khusus tertarik kepada Miyuki, ketua dewan sekolah. Lagi pula, ini tentang sekolah kemana mereka pergi. Selain pendatang baru yang paling ceroboh dan orang tua mereka, semua orang selalu memperhatikan SMA pertama. Oleh karena itu, sebagian besar siswa tahu bahwa presiden dewan sekolah SMA pertama saat ini adalah pewaris keluarga Yasuba. Miyuki juga mengumpulkan pandangan sebagian besar dari mereka yang melihatnya dalam gambar dan siaran dari kompetisi 9 sekolah. Tetapi sekali lagi, mereka tetap dalam keadaan tidak percaya akan keindahan yang tak terlihat yang dilihat oleh orang yang masih hidup, dan kesadaran akan hubungan langsung dengan keluarga Yasuba. Murid-murid sederhana dan orang tua mereka tidak bisa menahan tekanan yang diciptakan oleh kecantikan Miyuki dan imajinasi keluarga Yasuba. Dua orang tua yang gelisah juga tidak bisa meredam ketegangan dari kekuatan sihir Miyuki yang tak terbatas dan kemungkinan memiliki kekuatan tersembunyi yang tak menyenangkan di Tatsuya yang selalu bersamanya. Satu-satunya suasana berkurang adalah waktu membaca alamat pendatang baru yang representatif oleh Shina. Mustahil untuk memuji kelancaran pidato itu. Menyebutnya cantik sering terbata-bata, entah bagaimana dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan, dan setelah menyelesaikan bacaannya, meninggalkan dengan rasa pencapaian. Dia tampak seperti memberikan semuanya kekuatan. Seperti yang Tatsuya sarankan tadi malam, Miyuki tidak giat berafiliasi dengan para tamu seperti yang Miyuki lakukan tahun lalu. Anggota Kongres Ueno tahun ini mundur di awal. Berkat ini, waktu percakapan dengan Shina berakhir lebih awal dari yang diharapkan. Shina-chan, iya Izumi-san. Menunggu kerumunan di sekitar Shina mulai menipis, Izumi memanggilnya. Kerumunan para tamu di sekitar Shina larut secara alami. Di antara orang-orang yang terikat dengan sihir, diketahui secara luas bahwa Izumi adalah putri bungsu dari keluarga Saingusa. Dia juga putri Koichi yang paling dicintainya. Pengkhianatan Saingusa Koichi pada konferensi Master Clan diperintahkan untuk tetap diam. Bagi orang-orang yang terhubung dengan sihir di luar 28 rumah, keluarga Saingusa masih merupakan mutiara dunia sihir Jepang. Bersama dengan keluarga Yasuba, di antara para tamu yang diundang ke upacara kedatangan tamu tertinggi pertama, tidak ada yang berani mengecewakan keluarga Saingusa. Itu tanggapan yang sempurna. Dengan penerbitan kartu identitas, bagian pertama dari upacara penerimaan telah selesai. Untuk siswa tahun pertama, mereka membuka gedung sekolah meskipun pada kenyataannya itu hari Minggu. Banyak murid baru pergi untuk melihat ruang kelas mereka dan berteman dengan teman sekelas yang akan mereka habiskan bersama setahun ini. Murid-murid lain bosan bersama dan pergi makan. Deskripsi ini cocok untuk sebagian besar mahasiswa baru. Tetapi seperti yang mereka katakan, aturan apapun memiliki pengecualian.
Tahun ini juga seorang siswa tidak cocok untuk template-nya. Setelah menyelesaikan formalitas upacara pelantikan, Tatsuya meninggalkan aula pertemuan, meninggalkan pembersihan dan penguncian pintu bagi staf sekolah dan guru. Bersamanya juga Mikihiko, Honoka, dan Shizuku. Mikihiko sebagai ketua komite disiplin mendengarkan laporan akhir dari masing-masing anggota komite. Honoka sebagai perwakilan dewan sekolah memeriksa peralatan itu, dan Shizuku cukup sederhana pergi untuk membentuk perusahaan Honoka. Dari pintu masuk ke aula pertemuan ke pintu masuk ke gedung sekolah pergi tidak jauh. Melewati jalan kecil ini, Mikihiko tiba-tiba berhenti dengan wajah kagum. Mikihiko, apa yang terjadi? Apakah seseorang menggunakan mantra? Mendengar jawaban Mikihiko untuk pertanyaan Tatsuya, Honoka dan Shizuku yang menemani saling bertukar pandangan. Mantra sihir kuno? Sepertinya mungkin itu kewaspadaan. Ini adalah mantra yang mengumpulkan suara dari lokasi jarak jauh yang ditentukan. Mantra menguping. Ya, ada prinsip memang benar. Shizuku tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap ucapannya. Sepertinya tidak banyak berlatih, tingkat keterampilannya cukup tinggi. Tetapi daya output dari mantra itu rendah. Apakah penahanan yang disengaja ini kekuatan atau kurangnya kemampuan? Keterampilan tinggi dengan kemampuan sedikit. Tatsuya, apakah kamu tahu sesuatu? Suara Tatsuya menunjukkan bahwa dia pikir dia mungkin tahu identitas pengguna teknik ini, tapi dia tidak menjawab pertanyaan Mikihiko. Apakah kamu tahu dia di mana? Mendengar pertanyaan Tatsuya, Mikihiko menutup matanya. Lalu dia perlahan mulai menoleh seolah melihat sekeliling. Setelah membuat sepertiga dari omset, Mikihiko membuka matanya dan menjawab dengan suara percaya diri pertanyaan Tatsuya. Tampaknya di suatu tempat di sekitar gedung olahraga kecil nomor 1. Tatsuya-san, hari ini adalah upacara. Tidak ada gym kecil yang terbuka. Tatsuya setuju dengan Honoka. Benar, kegiatan klub juga tidak ada di akhir pekan. Bagaimanapun, mari kita pergi dan melihat tempat itu. Lebih baik melihat sekali daripada mendengar 100 kali. Tidak ada yang keberatan dengan pendapat Tatsuya. Tatsuya dan 3 sahabatnya berhenti di depan gimnasium kecil nomor 1. Bagaimana dengan mantranya? Masih aktif, aku pikir tepat di belakang tembok ini. Mikihiko menjawab dengan jujur pertanyaan Tatsuya. Tapi tanpa bertanya padaku, Tatsuya, kamu tahu sendiri kan? Dia menambahkan. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan ekstra. Mikihiko tidak keberatan dengan kata-kata Tatsuya yang tampaknya egois. Orang yang melihatnya akan mengerti, ini jelas bahkan tanpa kutipan dari para filsuf terkenal. Seorang penyihir yang terlihat dengan sihir persepsi akan merasakan kekuatan sihir yang diinvestasikan dalam penampilan seperti itu. Jika ada perbedaan besar dalam keterampilan sihir, mau dapat memonitor musuh yang tidak terlihat, tetapi dengan sihir apapun, resikonya tidaklah nol. Bahkan elemental sight Tatsuya dapat dilihat jika musuh tahu teknik seperti itu. Jika Mikihiko mampu mengenali musuh, Tatsuya tidak perlu mengambil risiko. Tatsuya-san, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Bisakah kamu menangkapnya? Meskipun Honoka dan Shizuku tidak sepenuhnya memahami Mikihiko, mereka tampaknya berpikir bahwa tidak ada gunanya menciptakan masalah jika teman mereka sudah mengambil masalah ini. Tatsuya melirik Mikihiko, tapi sepertinya itu tidak mengganggunya. Karena itu, tanpa mengatakan sesuatu yang berlebihan, dia memberitahu mereka rencananya ini. Seseorang mendekat. Seorang siswa baru terdaftar di SMA pertama. Yagurama Saburo mengembalikan kesadarannya diarahkan ke ruang dewan sekolah. Kembali ke bagian belakang gym kecil nomor 1. Tanda-tanda kehadiran ini. 2, tidak, 3 orang. Sihir persepsi menimpa Edios, kecuali itu adalah tipe yang memperkuat 5 indranya sendiri, sehingga sulit bagi orang lain untuk melihatnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada jejak sama sekali. Berdasarkan membaca tanda-tanda yang tersedia tanpa sihir, Saburo percaya bahwa 3 penyihir mendekatinya. 2 dari mereka adalah wanita. Mereka jelas siswa, bukan guru, dan mereka tidak menyembunyikan kehadiran mereka sama sekali. Aku menggunakan sihir persepsi yang sulit untuk dideteksi oleh orang lain. Selain itu, ini adalah sihir kuno, yang mana detektor tidak dapat menangkap dengan baik. Tetapi, seorang siswa SMA pertama yang berpengalaman bisa menebak, pikir Saburo. Kemungkinan bahwa ketiganya hanya diperiksa, ia mengesampingkan sejak awal. Sayangnya, tujuan yang dinyatakan dalam bentuk pemantauan, kemungkinan ancaman terhadap Shina, tidak direalisasikan. Tampaknya sekolah sihir tidak hanya menggunakan mantra sihir modern, terlintas dalam pikiran Saburo dengan enggan mengakui ini. Namun dia tidak akan mendengar apa yang dibicarakan Shina. Bahkan, jika dia semakin memperkuat rumor itu, menjaga penilaian diam-diam, dan mengetahui bahwa ini saatnya untuk mundur, Saburo melarikan diri. Aku bermaksud melarikan diri.
Tanpa suara, Saburo meninggalkan tempat ini di mana dia bersembunyi. Secara alami, ia pergi ke arah yang berlawanan dari orang-orang yang mendekat. Berjalan di sepanjang dinding gym, dia pergi dengan pandangan polos ke gang yang ia lewati di sana. Namun dia terpaksa berhenti tanpa melakukan beberapa langkah. Apakah kamu siswa baru? Aku merasa kamu di sini menggunakan sihir secara ilegal. Saya ingin mendengarnya apa yang akan kamu lakukan. Jadi silahkan ikut dengan saya. Seorang siswa sekolah menengah yang kehadirannya tidak terasa sampai dia berhadapan muka dengannya. Saburo tahu wajah itu. Selain dia, semua siswa baru tahu nama orang. Dan orang ini seorang anggota dewan sekolah, insinyur super kompetisi 9 sekolah, peserta utama dalam percobaan Stellar Furnace, dan juga pengantin pria dari kepala keluarga Yusuba berikutnya, yaitu Shiba Tatsuya. Saburo adalah pria yang sangat berhati-hati. Dia dengan cepat membuka ikatan benang yang mengikat rambut kuncir kudanya, dan dia menyembunyikan wajahnya di rambut panjang. Kemudian dia mengaktifkan sihir kuno gerakan kecepatan tinggi Skanda dan mencoba melarikan diri dari Tatsuya. Tunggu, suara yang Tatsuya panggil kepada Saburo tidak sekuat itu. Setidaknya kekuatan untuk menahan kaki yang melarikan diri tidak ada di sana. Gram Demolition itu cukup sederhana, sebuah meriam psion. Jika seluruh tubuh mengalami aliran psion, maka sihir yang sedang dalam proses aktivasi juga dapat dibatalkan. Tapi kontrol fisik tubuh akan lumpuh. Kakinya tidak lagi dipegang, keseimbangan tubuhnya terganggu. Saburo nyaris tidak bisa mendapatkan kembali kebebasan bergerak untuk jatuh tanpa terluka. Meski musim gugur tampak canggung, tetapi hal ini membantu menghindari cedera. Sial, bergeraklah, bersumpah dalam benaknya pada tubuhnya. Saburo mencoba untuk mendapatkan kembali kendali dirinya. Otot-otot berkontraksi mengikuti sinyal yang dikirim sepanjang syaraf. Jadi semua orang diatur, penyihir tidak memiliki perbedaan dalam hal ini. Otot melakukan perintah yang diberikan otak. Ada sedikit waktu tunda sampai saraf melewati perintah. Penundaan ini adalah beberapa fraksi per detik yang tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Ini biasanya bahkan tidak terkendali. Tetapi bagi mereka yang telah menajamkan pikiran mereka untuk merasakan momen ini, waktu yang membentang antara niat dan kinerja adalah momen ketidaknyamanan yang mengerikan. Dari gangguan yang diterima oleh mantra Tatsuya, tidak hanya sihir akselerasi diri dibatalkan secara paksa, tetapi Saburo juga kehilangan kontrol fisik atas tubuh karena dilakukan dengan bantuan psion. Pegang aku, apakah kamu datang ke sini untuk ini? Dia sendiri jatuh dan musuh sudah satu langkah darinya. Saburo mengerti bahwa dia berada di dalam posisi yang tidak bisa dia hindari dalam keadaan biasa. Namun dia tidak menyerah. Setelah mendapatkan kembali sedikit, dia diangkat dan melihat lagi mencari batu yang cocok, baik di permukaan trotoar elastis yang dapat ditembus air atau di halaman wilayah yang tidak dapat dilepas oleh Saburo. Namun ia menemukan ranting tebal tergeletak di dasar salah satu pohon. Rupanya itu terputus di beberapa titik, lumayan salah satu tipnya tajam. Hebat, ini akan berhasil. Saburo memusatkan pikirannya pada cabang. Dia tidak akan menyebabkan cedera serius. Dia ingin melarikan diri dari tempat ini, memanfaatkan momen kebingungan yang disebabkan oleh sedikit tusukan. Tetapi sebelum kekuatan Saburo bekerja, dia sekali lagi tersapu oleh arus psion. Gram Demolition kedua. Ini tidak menabrak cabang tempat kekuatan tersebut. Apakah kamu bercanda? Bahkan dalam keadaan seperti itu, akhirnya kendali tubuh yang dipulihkan kembali hilang dengan pukulan kedua tersebut. Dan kesadaran suram Saburo jatuh ke dalam kegelapan. Kejam seperti Tatsuya biasanya, apakah perlu menggunakan Gram Demolition 2 kali kepadanya? Mikiko bertanya dengan nada setengah bercanda ketika mereka bertemu lagi. Dia sepertinya memiliki kemampuan yang agak menyusahkan. Mikiko bingung mengapa Tatsuya menggunakan ungkapan kemampuan, bukan sihir. Namun Tatsuya tidak menjawab pertanyaan ini. Tapi dia tanpa disangka-sangka bagi saya kehilangan kesadaran. Sepertinya dia memiliki kerentangan yang cukup kuat terhadap psion. Tatsuya-san, akankah semuanya baik-baik saja? Mungkin lebih baik untuk membawanya ke rumah sakit sekolah. Dengan pertanyaan Honoka ini, minat Mikiko juga tergeser ke kondisi Saburo. Jika kerentanan terhadap psion sangat tinggi, maka Tatsuya ini hal yang buruk. Selain itu, gangguan mantra Tatsuya menyebabkan kejutan, seolah-olah menyembunyikan gong di sebelah telinga. Kamu menciptakan reputasi buruk untukku. Aku menyesuaikan daya outputnya. Nah, kali ini sungguh semuanya tidak terkendali. Tatsuya, Mikiko suaranya gugup bereaksi terhadap pengakuan Tatsuya. Tatsuya sebaliknya tetap tenang, terlepas dari kenyataan yang dia lakukan. Kurasa dia sudah tidur, sekarang tidak pingsan. Yang pasti mari kita bawa dia ke rumah sakit sekolah.
Tatsuya dengan cekatan mengangkat tubuh Saburo dan meletakkannya di pundaknya. Ketika Saburo membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah wajah seorang teman masa kecil yang menatapnya. "Saburo, terima kasih, kamu sudah bangun." Di wajah yang ternoda air mata senyum, maka bayangan kegelisahan menggambarkan dirinya lalu menghilang. "Shina, aku baik-baik saja." Dia tidak mengerti situasi saat ini dan tidak bisa mengingat bagaimana dia bisa tidur selama ini. "Apakah kamu merasa sakit di tubuhmu? Apakah kamu mendengarkanku dengan normal?" "Tidak ada sakit di tubuhku, mata dan telinga normal." Shina sedikit tenang ketika dia mendengar laporan Saburo. Ya, sedikit. Saburo berpikir bahwa kecemasan dalam dirinya belum sepenuhnya dihilangkan. "Terima kasih." Namun apa tekanan ini yang dirasakan oleh Shina? Tampak seolah-olah ada hal lain yang mengganggunya. Punggung Saburo dipenuhi keringat yang tidak menyenangkan, sementara dia berharap dia akan mendengar dari teman masa kecilnya. "Saburo, jangan menghindar." Saburo berpikir apakah dia benar mendengar apa yang dikatakan Shina. Perilaku Shina selanjutnya umumnya tidak bisa dipahami oleh Saburo yang bingung. Dia mengayunkan tangan kanannya dan menampar Saburo. Air mata mulai muncul di mata Shina. "Untuk apa?" Saburo bertanya-tanya pada Shina, yang tampak seolah-olah dia akan berbicara kepadanya saja. "Kenapa kamu mencoba melakukan sesuatu yang bodoh, seperti menguping?" Alih-alih menjawab, dari Shina ada pertanyaan balasan. Bahkan dari isi pertanyaan tetap dari suara gemetar ini, Saburo tidak bisa mengucapkan kata-kata. "Aku terlihat sangat tak berdaya." "Shina," Saburo tidak bisa menjawab iya atau tidak. Shina memandangi teman masa kecilnya dengan air mata, yang memanggil namanya dan terdiam. Dia terlihat menatap Saburo dan terus menatap. Yang pertama menyerah atau hanya lelah adalah Shina. "Kamu tahu, aku berjanji pada Presiden San untuk bertanggung jawab atas Saburo." Kata-kata ini memiliki efek dramatis. Saburo menatap Shina dengan panik. Mengapa Shina menjadi yang bertanggung jawab? "Kamu sendiri, Saburo, kenapa kamu begitu khawatir?" Saburo lagi tidak bisa mengatakan apa-apa. Apa yang salah dengan memikul tanggung jawab? "Ini adalah kamu melakukan sesuatu yang buruk hanya karena kamu pikir aku tidak akan bertanggung jawab." Tidak ada yang bisa dibenarkan. Shina langsung ke inti. Menguping di ruangan dewan sekolah dengan bantuan penggunaan sihir yang tidak sah, ini sebenarnya mengancam untuk dikeluarkan dari sekolah. "Aku tidak ingin Saburo keluar." "Saya mengerti, saya minta maaf." Saburo tidak bisa melakukan apapun kecuali mengatakannya dan membungkuk. Tindakan diambil untuk memastikan keamanan Shina. Setelah semua hanya berpuas diri, Saburo menyadari hal ini. "Jadi seperti kata ayah Shina, apakah aku harus menjaga jarak darimu?" tanya Saburo dengan kesulitan mengucapkan kata-kata. Sudah terlambat. Tapi jawaban Shina adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga untuk Saburo. "Terlambat? Bagaimana? Bukankah aku memberitahumu akhir-akhir ini? Saya berjanji kepada Presiden Shiba bahwa aku akan bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan Saburo." Saburo menyadari bahwa kali ini dia benar-benar salah, namun dia tidak bisa menjawab begitu saja dengan iya. "Saya tidak meminta ini." Dia tidak bertanya. Saburo secara refleks menjerit, tetapi disela oleh teriakan cepat lainnya. "Tetapi apakah ini akan membantu?" Shina semakin khawatir. Lagi pula jika aku tidak mengatakan ini, Saburo akan dihukum dengan suspensi dari sehari setelah resepsi. Saburo tidak bersuara menanggapi tangisan hina Shina. "Aku akan mengawasi Saburo. Jika Saburo kun melakukan sesuatu yang buruk, aku akan harus bertanggung jawab. Jadi tidak ada lagi tindakan bodoh seperti ini di lain waktu. Apakah kau mengerti?" "Ya, saya mengerti." Sekali lagi merespon secara naluri. "Bagus, lalu akankah kita pulang?" Di sisi lain berbicara, Shina merasa lebih baik. Seolah iblis jahat telah menghilang darinya, dan dia seperti bisa tersenyum pada Saburo lagi. Yo, halo guys, oke, untuk chapter kedua ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter ketiga ya guys ya. See you next time di chapter selanjutnya. Bye bye.